Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Api terus menyala namun ukurannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Angin topan yang liar dan guncangan yang terus-menerus disarang setan pembantaian bulan juga telah berhenti. Yunce terbaring lemas di tanah, otot-otot tubuhnya yang berlumuran darah mengejang dan bergerak-gerak. Sesekali, rangan serak terdengar dari mulutnya, membuktikan tidak hanya bahwa dia masih hidup tetapi juga bahwa dia masih mempertahankan kesadarannya. Yunce, jangan coba-coba berdiri. Segera fokus untuk mengaktifkan jalan agung Sang Buddha. Jasmine dengan cepat memerintahkannya. Suara Jasmine menyebabkan getaran di tubuh Yunce berkurang. Dia tidak lagi berusaha melawan. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mencurahkan seluruh sisa kekuatannya untuk mengaktifkan jalan agung Sang Buddha. Dia bisa melihat melalui mata kabur bahwa tubuhnya berlumuran darah, namun dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, seolah-olah seluruh tubuhnya bukan miliknya lagi. Di ujung sarang setan pembantaian bulan, lebih dari 10 langkah di sebelah kanan Yunce, beberapa kelompok api kecil masih terus menyala. Yang mengherankan, benda yang terbakar adalah tubuh iblis penguasa iblis pembantaian bulan. Lengan kiri dan kedua kaki penguasa iblis pembantaian bulan telah terputus dari tubuhnya, tergeletak di lantai dalam potongan-potongan yang berserakan. Yang tersisa hanyalah lengan kanannya yang hampir tidak bisa dianggap utuh. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya telah hancur total. Seolah-olah dia adalah lumpur yang telah diinjak-injak oleh seluruh batalion tentara. Dan bahkan lumpur ini perlahan-lahan masih terbakar dan termakan oleh api gagak emas. Raja ini, sebenarnya, jari-jari di lengan kanannya gemetar dan suara yang terdengar kasar seperti amplas datang dari kepala Moonslaughter Devil Sovereign yang tidak bisa bergerak. Suara itu menyebabkan tubuh Yunce bergerak-gerak. Setelah itu, dia mulai berjuang mati-matian untuk bangkit. Saat itulah suara rendah Jasmine terdengar, "Jangan khawatir tentang dia, dia sudah dihancurkan berkeping-keping olehmu." Alasan kenapa dia masih bisa berbicara adalah karena dia menggunakan sisa energi iblisnya. Dia akan segera menjadi lebih mati daripada mati. Kelopak mata Yunce terbuka saat ekspresinya menjadi lebih rileks. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman tipis sebelum dia berbicara dengan susah payah, "Jasmine, terima kasih, jika bukan karena kamu. Jika bukan karena aku, kamu akan mati dengan kematian yang lebih buruk dari dia." Jasmine berkata dengan marah. Tapi kali ini, dia tidak memarahi Yunce karena memaksa membuka gerbang Rumbling Heaven. Karena itu benar-benar satu-satunya pilihan yang tersisa baginya, satu-satunya harapan yang bisa dia pegang, dan pada akhirnya, takdir sekali lagi berpihak pada Yunce. Lukanya sangat parah dan praktisi lain akan meninggal ratusan kali lipat. Namun, luka-luka ini tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya dan dapat pulih dalam waktu yang cukup singkat. Penguasa iblis pembantaian bulan, apakah kamu punya kata-kata yang ingin kamu tinggalkan? Jasmine bertanya dengan suara dingin. Batuk, penguasa iblis pembantai bulan terus mengoceh dengan suara penuh rasa sakit dan putus asa, bahkan Segel, dewa jahat, yang bertahan selama 1.000.000 tahun, tidak mampu membunuh raja ini, namun raja ini, sebenarnya, mati, di tangan, manusia yang menyedihkan. Meskipun segel jutaan tahun dewa jahat tidak cukup untuk membunuhmu, pada akhirnya, kamu tetap mati karena kekuatannya. Sepertinya sekeras apapun kamu berjuang, meski perjuanganmu berlangsung selama jutaan tahun, kamu pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari nasib mati di tangan dewa jahat. Lukanya sangat parah dan praktisi lain akan meninggal ratusan kali lipat. Namun, luka-luka ini tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya dan dapat pulih dalam waktu yang cukup singkat. Penguasa iblis pembantaian bulan, apakah kamu punya kata-kata yang ingin kamu tinggalkan? Jasmine bertanya dengan suara dingin.
Penguasa iblis pembantai bulan terus mengoceh dengan suara penuh rasa sakit dan putus asa, bahkan Segel, dewa jahat, yang bertahan selama 1 juta tahun, tidak mampu membunuh raja ini, namun raja ini, sebenarnya, mati, di tangan, manusia yang menyedihkan. Meskipun Segel jutaan tahun dewa jahat tidak cukup untuk membunuhmu, pada akhirnya, kamu tetap mati karena kekuatannya. Sepertinya sekeras apapun kamu berjuang, meski perjuanganmu berlangsung selama jutaan tahun, kamu pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari nasib mati di tangan dewa jahat. Suara dingin Jasmine terdengar muram. Kematian Raja Iblis Pembantaian Bulan menyebabkan dia menghela nafas lega, namun hatinya masih menyimpan kesuraman yang tidak akan mudah dihilangkan. Jika mereka tidak memasuki tempat ini demi menemukan bunga udumbara akhirat, jika milik Yunce, jika karakteristik aneh dari mendekati bencana tidak terjadi lagi dan meyakinkannya untuk tetap tinggal, mereka tidak akan tahu bahwa tempat ini sebenarnya menyembunyikan iblis dari zaman kuno. Dia tidak dapat membayangkan akibat mengerikan yang akan terjadi jika penguasa iblis pembantai bulan terus bersembunyi di tempat ini hingga suatu hari dia benar-benar memulihkan kekuatan yang dimilikinya pada masa puncaknya. Pertaruhan Yunce untuk membunuh penguasa iblis pembantai bulan adalah demi mempertahankan hidupnya sendiri dan mendapatkan bunga udumbara Netherworld. Tapi pada akhirnya, dia tetap membunuh iblis. Mungkin tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang mengetahuinya, tetapi dia telah memberantas bencana besar yang akan melanda banyak dunia di masa depan. Dewa jahat, penguasa iblis pembantai bulan bergumam sebelum dia mulai tertawa serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dewa jahat benar-benar dewa? Apa, jika dewa jahat bukanlah dewa? Mungkinkah dia adalah manusia atau iblis? Jasmine berkata sambil tertawa dingin dan mengejek, meskipun kamu berada di ambang kematian, kamu tetaplah iblis yang telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun. Tapi satu-satunya hal yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati adalah tumpukan sampah lucu ini. Hehehe, penguasa iblis pembantai bulan terus tertawa, tapi tawanya terdengar agak aneh. Pada saat ini, sisa lengannya bergetar di udara saat perlahan terangkat dari tanah. Cakar iblis yang tersisa mulai terentang lebar saat mereka mulai memancarkan cahaya hitam yang lemah dan redup. Hati Jasmine tiba-tiba menegang karena cemas, mungkinkah dia masih memiliki sisa tenaga? Tapi dia segera santai sekali lagi. Meskipun luka Yunce sangat berat saat ini dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia masih memiliki perlindungan dari garis keturunan Dewa Naga dan Jalan Agung Sang Buddha. Bahkan jika Moonslaughter Devil Sovereign bisa melepaskan satu pancaran energi iblis terakhir, itu masih belum cukup untuk membunuh Yunce. Paling-paling, itu hanya akan menimbulkan luka lain pada tubuh Yunce yang rusak. Sebuah bola hitam legam seukuran mata naga muncul di tengah tangan penguasa iblis pembantaian bulan yang terbungkus dalam cahaya hitam. Cakar iblisnya mulai bergetar saat dia berbicara dengan suara serak yang dipenuhi kebencian. Manusia yang menyedihkan, yang juga mewarisi kekuatan dewa jahat, raja ini akan mengorbankan bola iblisnya untuk menyerahkanmu ke kutukan keabadian. Semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang hancur dikumpulkan di lengannya yang gemetar saat dia melemparkan sesuatu ke depan. Bola iblis hitam legam itu terbang menembus kegelapan sebelum bersentuhan dengan Yunce dan langsung mengubur dirinya di dalam tubuhnya. Kejadian yang tiba-tiba dan aneh ini mengirimkan kejutan di hati Jasmine dan dia berbicara dengan suara rendah, "Apa itu tadi? Apa yang kamu lemparkan padanya?" Penguasa iblis pembantai bulan mulai tertawa liar dan tawa seraknya dipenuhi rasa sakit, kesedihan, dan kegembiraan yang menyimpang dan memutarbalikkan. Pada saat ini,
Rangan penuh rasa sakit tiba-tiba keluar dari mulut Yun Ce saat tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba ditutupi oleh cahaya hitam yang lemah dan kabur. Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh cahaya ini secara mengejutkan adalah energi iblis gelap. Jasmine tidak peduli dengan risikonya karena tubuh jiwanya dengan cepat meninggalkan mutiara racun langit dan memasuki tubuh Yun Ce sekali lagi. Indranya tetap terkunci pada bola hitam legam yang masuk ke dalam tubuh Yun Ce. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya telah terkubur di dalam pembuluh darah Yun Ce. Itu melepaskan lapisan cahaya hitam saat itu menyelimuti pembuluh darahnya yang dalam dengan cahaya hitam samar. Jasmine mengulurkan tangan, berniat menggunakan kekuatannya untuk membasminya, tapi saat jarinya terulur, hati dan jiwanya terguncang dengan keras dan wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Aura iblis yang terpancar dari bola gelap ini tidak kuat, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Bahkan tidak bisa dengan cepat membunuh Yun Ce saat ini yang berada dalam kondisi sangat lemah. Tapi level aura iblis ini sangat tinggi. Ini jauh di luar jangkauan pengetahuan dan pengalamannya. Tiba-tiba, Jasmine teringat bahwa penguasa iblis pembantaian bulan telah menggumamkan dua kata bola iblis tepat sebelum dia membuang bola hitam ini. Mungkinkah ini sebenarnya bola asal iblis penguasa iblis pembantai bulan? Apakah ini bola asal iblis yang menurut catatan mempertahankan asal-usul kehidupan iblis kuno, asal mula jiwa, dan asal mula kegelapan? Item setingkat iblis. Tangan mungil Jasmine sedikit gemetar, tidak. Dia tidak bisa melakukannya. Jika ini benar-benar bola asal iblis seperti yang tercatat dalam catatan sejarah, meski kekuatannya sangat lemah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan. Selain itu, tampaknya itu benar-benar secara paksa bergabung dengan vena mendalam dewa jahat Yun Ce, bahkan jika dia mampu menghapusnya dengan paksa, sangat mungkin bahwa dia menyebabkan kerusakan parah pada vena mendalam Yun Ce dalam prosesnya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah vena mendalam dewa jahat yang sedang kita bicarakan, bagaimana bola asal iblis bisa bergabung dengan mudah. Mungkinkah karena tingkat bola asal iblis begitu tinggi sementara tingkat energi mendalam Yun Ce terlalu rendah, menyebabkan pembuluh darahnya yang dalam tidak mampu menahannya. Ekspresi Jasmine terus berubah saat dia berjuang dengan pikirannya. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya sekali lagi saat energi dalam berwarna merah melonjak. Dia mengurangi kekuatannya lagi dan lagi, dia mengulangi proses ini lebih dari 10 kali sebelum akhirnya mendorongnya ke dalam pembuluh darah Yun Ce. Setelah itu, dia dengan hati-hati membungkus energinya yang dalam di sekitar bola hitam legam itu. Segera, cahaya hitam legam itu benar-benar ditelan dan ditutupi oleh cahaya berdarah itu dan energi iblis yang awalnya lemah sepenuhnya lenyap juga, itu telah disegel seluruhnya oleh kekuatan Jasmine. Jasmine melepaskan lengannya saat dia dengan cepat kembali ke mutiara racun langit, menyegel benda yang kemungkinan besar merupakan bola asal iblis ini adalah satu-satunya pilihan yang dapat dia pikirkan saat ini. Tapi untuk menghindari kerusakan pada pembuluh darah Yun Ce, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jadi segel itu tidak akan bertahan lama. Mulai hari ini dan seterusnya, dia harus memperbarui segel itu dari waktu ke waktu. Moonslaughter Devil Sovereign, Yun Ce bisa merasakan perubahan hebat yang dialami tubuh dan pembuluh darahnya saat dia dengan suara serak terengah-engah melalui gigi yang terkatup. Apa yang kau lakukan padaku? Raja ini telah memberimu sebuah anugerah besar yang tidak akan pernah bisa kau peroleh, bahkan jika kau menginginkannya. Semburan darah hitam menyembur dari mulut penguasa iblis pembantai bulan, membawa sebagian besar hidupnya bersamanya. Kamu, Yun Ce menggeram dengan gigi terkatup rapat tapi dia masih tidak bisa berdiri. Jangan khawatir. Aku sudah menyegelnya. Jasmine berkata dengan dingin, meskipun dia telah mengatakan pada Yun Ce, jangan khawatir, hatinya sangat berat.
Karena sekarang bola asal iblis telah bergabung dengan vena mendalam dewa jahat, mungkin, suatu hari nanti mungkin menyebabkan perubahan aneh yang tidak dapat diprediksi atau diantisipasi oleh siapapun. Hal-hal yang berada pada level iblis adalah hal-hal yang bahkan Jasmine tidak mampu kendalikan atau antisipasi. Tubuh Moonslaughter Devil Sovereign tidak lagi bergerak dan suaranya menjadi sangat samar hingga selembut dengungan serangga. Kamu, menyedihkan, dan bodoh, manusia, apakah kalian semua benar-benar berpikir seperti itu? Ras iblis kita, telah dihancurkan sepenuhnya. Apa yang, telah, dibuang, pasti akan, suatu hari nanti. Jejak terakhir cahaya hitam di mata penguasa iblis pembantaian bulan benar-benar lenyap. Ini adalah Raja Klan Iblis Malam Abadi, iblis yang lolos dari malapetaka yang menimpa para dewa dan iblis di zaman kuno, iblis yang lolos dari segel jutaan tahun dewa jahat. Namun pada akhirnya, dia mati di tangan manusia dan dia akan selamanya terbaring dalam kegelapan abadi sarang setan pembantaian bulan. Apakah dia mati? Yunce bertanya dengan susah payah. Dia meninggal, jiwa iblisnya telah menyebar dan tak lama kemudian, api gagak emas akan membakar tubuhnya sepenuhnya menjadi abu juga. Jasmine berkata sambil menghela nafas dalam hati, tapi jangan biarkan apapun mengganggumu saat ini, kamu perlu mencurahkan seluruh energimu untuk menyembuhkan lukamu. Cedera yang kamu derita kali ini terlalu serius dan bahkan jika kamu membiarkannya lebih lama lagi, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Yunce tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia fokus untuk menyesuaikan keadaan dan pola pikirnya saat ini hingga dia dapat mencapai fokus yang tepat. Setelah itu, dia dengan cepat menyingkirkan segala pikiran yang akan mengalihkan perhatiannya sebelum dia fokus menyebarkan jalan agung Sang Buddha. Dia tahu bahwa kata-kata Jasmine tidak sedikit pun dilebih-lebihkan. Bahkan ketika dia berada di primordial mendalam ark, dia belum pernah terluka begitu serius hingga dia kehilangan semua sensasi rasa sakit. Kali ini, luka dalam dan luarnya sangat serius dan di seluruh benua langit yang mendalam, satu-satunya orang yang bisa mengalami luka seperti itu dan masih hidup adalah Yunce sendiri. Ditambah dengan fakta bahwa dia hampir kehabisan energi yang sangat besar berarti akan memerlukan jangka waktu yang agak lama sebelum dia dapat pulih sepenuhnya. Karena luka beratnya, kemampuan konsentrasi Yunce juga sangat terpengaruh. 7 menit penuh berlalu sebelum pagoda emas redup itu perlahan-lahan muncul di atas kepalanya. Setelah itu, energi langit dan bumi yang melonjak ke dalam tubuhnya mulai semakin padat. Di akhir sarang setan pembantaian bulan, mayat penguasa setan pembantaian bulan yang rusak akhirnya dibakar oleh api gagak emas. Tubuh iblis, yang kehilangan kekuatan dewa iblis, tidak bisa lepas dari nasib dibakar menjadi abu, namun, awan abu hitam diterangi secara samar-samar oleh seberkas cahaya hitam yang aneh. Di belakang tubuhnya terdapat dinding di ujung sarang setan pembantaian bulan. Sebagian besar dampak dari serangan pedang yang diluncurkan Yunce pada Moonslaughter Devil Sovereign, setelah dia membuka gerbang Rumbling Heaven, telah diserap oleh dinding hitam pekat ini. Namun, serangan yang memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan penguasa iblis pembantaian bulan tidak menyebabkan tembok ini runtuh. Itu hanya meninggalkan banyak retakan di sepanjang permukaannya. Benang energi hitam abnormal diam-diam merembes dari celah itu. Hanya saja tidak mungkin ada orang yang bisa melihatnya dengan mata telanjang di kegelapan mutlak ini. Hehehehe, kekekehahaha, huhuhu, wahahaha. Sekarang setelah debu akhirnya hilang, seseorang dapat dengan jelas mendengar tawa ratapan menyeramkan yang terus bergema di dalam sarang setan pembantaian bulan. Bunga udumbara akhirat masih bergoyang lembut meskipun tidak ada angin namun hanya tersisa 4 kelopak dan apakah itu ratapan hantu atau cahaya ungu suram, keduanya telah tumbuh jauh lebih lemah dari sebelumnya. Negara angin biru, wilayah salju dengan es ekstrim. Dongfang Xiu telah pergi ke utara selama ini,
melakukan perjalanan siang dan malam dan bahkan nyaris tidak berhenti untuk mengatur napas. Mengingat kultivasinya, yang berada pada tahap awal Kaisar Mendalam, dia baru saja berhasil mencapai Frozen Cloud Asgard dalam waktu 20 jam. Pada saat dia mencapai Frozen Cloud Asgard dan menyampaikan pesan yang seharusnya dia sampaikan, Dongfang Xiu telah menghabiskan seluruh energinya. Dia jatuh lebih dulu ke salju dan dia hampir tidak bisa memaksakan diri setelah setengah hari istirahat. Kepala Istana Dongfang, jangan khawatir. Master Asgard membawa jiwa surgawi awan beku bersamanya, meskipun jaraknya 150.000 kilometer jauhnya, dia masih dapat menerima transmisi suara kami. Berita hilangnya Xiao Yun sangat mengejutkan para murid Frozen Cloud Asgard. Yun Ce secara pribadi telah memberitahu mereka bahwa Xiao Yun adalah saudara lelakinya yang bersumpah dan beberapa bulan yang lalu, dia bahkan membawa Xiao Yun ke Frozen Cloud Asgard untuk membantunya menakuti Sun Moon Divine Hall. Murong Qiansui dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengatur tempat bagi Dongfang Xiu untuk beristirahat. Keenamnya menggabungkan kekuatan mereka dan dengan cepat membangun formasi transmisi suara yang unik untuk Frozen Cloud Asgard. Meminjam kekuatan formasi mendalam, mereka pasti bisa mengirimkan transmisi suara ke Yun Ce, yang memiliki jiwa surgawi awan beku, selama dia masih berada di benua langit yang mendalam. Setelah mereka membangun formasi mendalam transmisi suara, Murong Qiansui memasuki pusat formasi mendalam dan fokus mengirimkan transmisi suara ke Yun Ce. Segera setelah itu, matanya berkedip terbuka saat ekspresi kaget dan khawatir menyebar di wajahnya. Kakak senior, apa yang terjadi? Mulanyi bertanya dengan suara khawatir. Saya tidak dapat tersambung, kami tidak dapat mengirimkan transmisi suara. Jawab Murong Qiansui, menggelengkan kepalanya dengan serius saat alisnya yang berbentuk bulan sabit menyatu dalam kebingungan. Bagaimana mungkin? Feng Hanyu bertanya dengan cemas, Master Asgard memiliki jiwa surgawi awan beku, jadi bagaimana mungkin dia tidak dapat menerima transmisi suara kita? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali Master Asgard telah mengeluarkan jiwa surgawi awan beku dari tubuhnya. Ah! Feng Hansui menangis kaget saat matanya yang indah segera menjadi berkabut karena emosi. Mungkinkah Master Asgard tidak menginginkan kita lagi? Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jun Lianqi segera berseru, Master Asgard adalah pria yang paling menghargai hubungan di dunia ini. Tidak mungkin dia tiba-tiba meninggalkan Frozen Cloud Asgard kita. Jika dia benar-benar mengeluarkan jiwa surgawi awan beku dari tubuhnya, kami berenam pasti bisa merasakannya. Dugaan saya adalah karena Supreme Ocean Palace terletak di lautan yang berjarak 1.500 km ke arah selatan dari bagian paling selatan benua langit yang mendalam, mungkin terletak di luar batas benua langit yang mendalam. Jadi Master Asgard tidak akan bisa menerima transmisi suara kami. Ada kemungkinan lain, tempat itu, pada akhirnya, masih merupakan tanah suci, jadi tempat itu seharusnya dilindungi oleh penghalang pelindung yang kuat dan penghalang itu mungkin juga menghalangi transmisi suara. Kemungkinan lain yang bisa kupikirkan adalah Master Asgard saat ini berada di dalam sarang setan pembantaian bulan, yang telah dia sebutkan berkali-kali sebelumnya. Chu Yueli melanjutkan setelah Jun Lianqi. Master Asgard telah memberitahu kita hal ini 2 kali sebelumnya. Tujuan utama di balik perjalanannya ke Supreme Ocean Palace adalah untuk memasuki sarang setan pembantaian bulan untuk mencari sesuatu. Selain itu, sarang setan pembantaian bulan adalah tempat terlarang terbesar di seluruh istana samudera tertinggi, jadi pastinya dilindungi oleh penghalang isolasi yang sangat kuat. Tidak dapat mengirimkan transmisi suara kepadanya adalah hal yang sangat normal dalam keadaan seperti itu. Singkatnya, jangan saling menebak-nebak, kata Murong Qiansui sambil melangkah keluar dari penghalang yang dalam. Dia menoleh ke Dongfang Xiu sebelum melanjutkan, Kepala Istana Dongfang,
silakan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Anda dapat mengirim transmisi suara ke Permaisuri Chang Yue untuk memberitahu dia tentang situasi saat ini. Pasti ada alasan mengapa kita tidak dapat mengirimkan transmisi suara ke Asgard Master, tetapi tidak perlu terlalu cemas. Setelah itu, kami akan mencoba mengirimkan transmisi suara setiap 2 jam dan saya yakin Master Asgard akan segera membalas kami. Jika itu masalahnya, maka kami harus merepotkan kalian para peri mengenai hal ini. Dongfang Xiu berkata dengan suara yang sangat lelah. Murong Qiansui dan yang lainnya melakukan apa yang mereka katakan. Mereka akan merekonstruksi formasi mendalam itu dan mencoba mengirimkan transmisi suara setiap 2 jam sekali. Setiap kali mereka melakukan tugas, mereka dengan sengaja meningkatkan jumlah kekuatan besar yang mereka gunakan. Namun hari-hari berlalu dan masih belum ada balasan dari Yunce. Pada titik ini, bahkan para wanita Frozen Cloud Asgard mulai panik. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang mengatakannya dengan lantang, setiap orang memiliki firasat buruk bahwa, bukan hanya Xiao Yun yang berada dalam masalah saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Yunce juga. Di dalam dunia yang gelap dan sunyi, Yunce, yang telah duduk diam untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba membuka matanya saat dia bertanya dengan suara tegang dan mendesak, "Berapa lama aku berada dalam kondisi kesurupan?" "Lebih dari 40 jam," jawab Jasmine dengan dingin. "Apa?" Yunce berteriak kaget sambil melompat berdiri. Tindakan tiba-tiba itu langsung merobek seluruh luka di tubuhnya, menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan saat dia mengeluarkan rangan pelan. Yunce bisa pulih sepenuhnya dari cedera normal dalam waktu 2 hari, meskipun itu dianggap cedera berat bagi orang normal, tapi kali ini, segalanya berbeda. Dia tidak hanya menderita luka luar dan dalam yang parah, dia bahkan merusak fondasinya. Jadi meskipun dia diam-diam pulih dari lukanya selama lebih dari 40 jam, hanya setengah dari lukanya yang telah sembuh dan dia juga baru memulihkan sekitar 50% dari kekuatannya. "Mengapa? Apa kamu takut tidak bisa datang tepat waktu untuk konferensi pedang iblis?" Jasmine berkata sambil mendengus dingin, Anda bahkan belum pulih sepenuhnya dan Anda masih harus memikirkan bagaimana Anda akan keluar dari tempat ini. Jadi menghadiri konferensi pedang iblis seharusnya menjadi hal terakhir yang ada dalam pikiranmu." "Tidak, bukan itu," kata Yunce sambil dengan cepat berbalik. Keempat titik cahaya ungu suram itu terus berayun perlahan 300 meter dari tempat Yunce berada. Saat dia melihat ke arah mereka, dia bisa mendengar ratapan hantu yang menyeramkan, menusuk jiwa, dan terdengar. Selain fakta bahwa kelopaknya hilang, bunga udumbara akhirat persis seperti yang dilihat Yunce pada awalnya. Bahkan keempat kelopak bunga yang tersisa terus berkilauan dengan cahaya ungu itu, tidak terlihat mulai membusuk sedikit pun. Bahkan dari jarak 300 meter, saat Yunce melihatnya, dia bisa dengan jelas merasakan sentuhannya pada jiwanya. "Ini bagus," kata Yunce sambil menghela nafas panjang lega. "Guru memberitahuku bunga udumbara akhirat hanya akan mekar selama 3 hari dan setelah 3 hari itu habis, ia akan langsung layu. Meski baru 2 hari mekar, 5 kelopak bunganya masih hilang. Jadi kekuatannya akan sangat melemah. Mengingat pengetahuanku tentang tanaman langka dan obat-obatan roh ini, aku yakin tanaman itu pasti akan layu lebih awal dari yang tercatat dalam 3 hari. Jadi kami sangat beruntung karena keempat kelopak bunga yang tersisa masih dalam kondisi sempurna." Yunce tidak bisa menahan perasaan gelisah saat ini. Untuk berkonsentrasi dalam pemulihan luka-lukanya, dia telah menyegel semua indranya. Dia tahu bahwa saat dia mengalami kesurupan, dia akan kehilangan kesadaran akan waktu, jadi dia memastikan bahwa sebagian dari keinginannya tetap ada untuk mencegahnya mengalami kesurupan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Hanya saja lukanya terlalu serius,
jadi kemauannya menjadi sangat lemah dan sedikit kemauan yang dia miliki untuk mengantisipasi kejadian ini dengan cepat menghilang juga. Saat dia sadar, dia langsung memikirkan berapa lama bunga udumbara akhirat akan tetap mekar sempurna dan dia menjadi sangat cemas hingga keringat dingin hampir membasahi seluruh tubuhnya. Sungguh beruntung bahwa keempat kelopak bunga udumbara Netherworld yang tersisa masih utuh. Tapi di saat yang sama, dia sangat paham tentang satu hal, jika itu adalah bunga udumbara Netherworld yang utuh dan tidak terluka, maka bunga itu masih membutuhkan 1 hari lagi untuk layu. Bunga udumbara Netherworld yang hanya tersisa 4 kelopak pasti akan tetap mekar penuh untuk waktu yang lebih singkat, pasti tidak akan bertahan selama 3 hari penuh. Jika 2 hari telah berlalu sejak ia mekar sepenuhnya, maka kemungkinan besar ia akan layu kapan saja sekarang. Kamu ingin mengambil paksa udumbara Netherworld itu, kata Jasmine sambil alisnya yang halus miring ke bawah. Setelah itu, dia langsung melontarkan teguran, apakah kamu gila? Apakah kamu begitu cepat lupa betapa mengerikannya bunga udumbara akhirat? Terlebih lagi, saat ini seluruh tubuhmu terluka dan kekuatanmu hanya setengah dari biasanya. Jadi bahkan membayangkan untuk berada dalam jarak 100 meter dari bunga udumbara akhirat sudah lebih sulit daripada mendaki langit, apalagi memetiknya. Memaksamu mendekatinya kemungkinan besar juga akan mengakibatkan dia mencuri jiwamu dan kamu akan menjadi mayat hidup. Yunce menghela nafas panjang sebelum dia berkata dengan suara yang sangat tegas, aku sangat menyadari betapa menakutkannya bunga Netherworld udumbara. Tapi jangan lupakan alasan kenapa aku tetap tinggal. Ini bahkan mengakibatkan aku bertemu dengan penguasa iblis pembantai bulan yang hampir menguburku di tempat ini. Penguasa iblis pembantaian bulan apa? Setan kuno apa? Benar-benar bencana universal, saya tidak peduli tentang hal-hal itu. Satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah mendapatkan bunga udumbara akhirat ini. Terlebih lagi, aku telah menghabiskan begitu banyak kekuatan dan menghadapi begitu banyak bahaya sehingga aku hampir membuang nyawaku. Semua itu demi aku bisa melindungi bunga udumbara Netherworld yang hanya memiliki 4 kelopak tersisa. Jika kita tidak berhasil mengambilnya kembali, bagaimana kamu bisa berharap aku puas? Yunce sudah mulai menggertakkan giginya saat dia menyelesaikan kata-katanya. Sejak dia memasuki sarang setan pembantaian bulan, pertemuannya jauh melebihi harapannya. Mengingat kepribadiannya, setelah mencapai titik ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi dengan tangan kosong, terlepas dari risiko atau betapa sulitnya tugasnya. Jasmine menjawab dengan suara yang sangat serius, aku tahu hal yang paling kamu sukai adalah mempertaruhkan nyawamu. Tapi setidaknya Anda harus tetap menjaga kesadaran diri. 2 hari yang lalu, Anda secara pribadi merasakan kehebatan bunga udumbara akhirat. Dan saat itulah Anda masih sangat jauh darinya. Saat ini, lukamu bahkan belum sembuh, namun sepertinya kamu sudah benar-benar lupa apa artinya merasakan sakit. Jasmine, beritahu aku satu hal. Yunce berkata dengan suara yang sangat tenang, apakah udumbara Netherworld yang tidak lengkap dengan hanya 4 kelopak yang tersisa cukup untuk membuat tubuh baru untukmu? Tidak, tentu saja tidak. Setelah jeda singkat, Jasmine dengan keras menyangkalnya, bunga udumbara Netherworld yang tidak lengkap dan yang lengkap adalah dunia yang berbeda. Jika saya ingin jiwa dan raga saya menyatu sempurna saat tubuh baru tercipta, saya pasti membutuhkan bunga udumbara Netherworld yang lengkap dan sempurna. Sekalipun hanya 1 kelopak bunga yang hilang, tidak akan ada gunanya, apalagi bunga Netherworld udumbara yang kehilangan 5. Jadi meskipun kamu memutuskan untuk mempertaruhkan hidupmu dan kamu benar-benar akan sia-sia. Lagi pula, kamu bahkan tidak akan bisa hidup untuk menceritakan kisah tersebut jika kamu mencobanya. Kata-kata Jasmine tidak menggerakkan Yunce sedikit pun. Sebaliknya, hal itu menyebabkan Yunce semakin fokus pada bunga udumbara akhirat, kau berbohong padaku. Berbohong padamu.
Suara Jasmine menjadi dingin, jadi sekarang, kamu bahkan tidak percaya pada kata-kataku. Tidak, Yunce dengan ringan menggelengkan kepalanya, Jasmine, kamu adalah orang yang paling aku percayai di dunia ini. Selama itu adalah sesuatu yang Anda katakan, tidak peduli seberapa tidak masuk akal atau keterlaluan kata-kata itu, saya tidak akan meragukannya sedikit pun. Kecuali, itu adalah kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Kamu, Jasmine, suara Yunce menjadi sangat lembut dan lembut, pada tahun kita bertemu, aku berumur 16 tahun dan kamu 13 tahun. Kamu membantuku membangun kembali rangkaian pembuluh darah yang dalam, menganggapku sebagai muridmu dan bahkan menggunakan kakimu untuk menginjak kepalaku untuk memaksaku bersujud padamu. Setelah itu, kita selalu bersama setiap hari dan malam, setiap jam dan setiap saat. Kita bahkan bisa merasakan dengan jelas keberadaan satu sama lain di setiap tarikan napas. Dan sekarang, sudah lebih dari 7 tahun sejak kita bertemu. Kamu, apa yang ingin kamu katakan? Perkataan Yunce membuat suara Jasmine berubah lucu. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kita telah menghabiskan 7 tahun bersama-sama. Waktu yang aku habiskan bersamamu lebih lama dari waktu yang kamu habiskan bersama orang tuamu, lebih lama dari waktu yang kamu habiskan bersama kakak laki-lakimu yang berharga. Lebih lama dari waktu yang kamu habiskan bersama siapapun di dunia ini. Jadi, aku mengenalmu lebih baik daripada orang lain, seperti bagaimana kamu juga mengenalku lebih baik daripada orang lain. Jadi saat ini, aku langsung tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak suka berbohong, jadi kamu benar-benar tidak terbiasa. Biasanya, jika kamu ingin menyembunyikan sesuatu dariku, kamu cukup menutup bibirmu dan menolak untuk berbicara sepatah kata pun dan kamu juga akan dengan sengaja memberitahuku bahwa kamu tidak ingin melanjutkan. Selain saat kamu menyegel kekuatanmu sendiri, kamu bahkan tidak pernah mencoba menipu atau berbohong kepadaku. Itulah juga mengapa klaimmu bahwa kamu telah menyegel kekuatanmu yang dalam, telah menipuku untuk waktu yang lama. Itu adalah satu-satunya saat kamu berbohong padaku sebelum ini. Baru saja adalah kedua kalinya kamu mencoba berbohong padaku. Tapi aku bukan lagi diriku yang 5 tahun lalu, jadi kali ini aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Apapun yang terjadi, tidak peduli apa, kamu pasti ingin mendapatkan keempat kelopak itu dengan paksa, kan? Suara Jasmine telah mengalami sedikit perubahan, seolah-olah ada emosi kompleks yang tertanam di dalamnya. Baik, aku memang berbohong padamu tadi. Tapi itu bukan kebohongan total. Meskipun bunga udumbara Netherworld dengan hanya tersisa 4 kelopak mampu menyatukan tubuh dan jiwaku, ia tidak akan mampu menggabungkan keduanya dengan sempurna. Jadi pada akhirnya, ini hanya akan berlaku selama 20 hingga 30 tahun. Apa yang akan terjadi setelah 20 hingga 30 tahun berlalu? Yunce bertanya dengan suara tertegun. Sangat mungkin tubuh dan jiwaku akan menolak satu sama lain dan aku tidak punya pilihan selain melanjutkan bentukku yang sekarang. Aku tidak akan sebodoh itu menanggung rasa sakit yang sama seperti Fen Juechen. Jadi begitu, kata Yunce sambil mengangguk dengan berat, ini juga berarti bahwa ini akan memberimu setidaknya 20 tahun kemerdekaan dan kebebasan mutlak. Setelah itu, skenario terburuknya adalah Anda akan kembali ke kondisi Anda saat ini. Kalau begitu kita pasti perlu mendapatkan bunga udumbara Netherworld 4 kelopak ini. Anda, bentak Jasmine saat emosinya memuncak. Dia menggertakkan giginya di dalam mutiara racun langit sambil berkata dengan marah, kamu benar-benar seseorang yang tidak akan menangis sampai satu kakimu berada di dalam peti mati. Karena itu masalahnya, silakan dan coba. Ayo panen bunga udumbara Netherworld 4 kelopak itu. Biarkan saya melihat dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri itu.